Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program memulai hari bersama Kristus. Kita percaya kalau engkau memulai hari bersama Kristus, maka biarlah seluruh hari ini akan penuh dengan senyuman sorgawi. Dan kalau engkau memulai pagi ini bersama Kristus dengan senyuman, orang-orang sekitarmu melihatmu pun antusias, maka saya percaya berkat-berkat Tuhan pasti mengalir. Dan kalau saya ngomongin berkat, tentu saja berkat itu tidak hanya terbatas masalah uang, ya, tidak hanya terbatas masalah hal-hal yang sifatnya material. Terlalu cetek bagi setiap kita membatasi berkat Tuhan itu ngomongin uang lagi. Tapi saudara, saya percaya berkat itu juga termasuk kalau engkau masih bisa bekerja di tempat sekarang, itu pun berkat Tuhan. Engkau masih bisa membiayai seluruh keluargamu, itu pun berkat Tuhan. Maka sama-sama bilang, saya pasti diberkati. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, mari kita memulai hari ini dengan doa, kemudian kita mengangkat pujian dan merenungkan firman Tuhan. Pasti ada berkat yang tercurah bagi setiap kita. Saya Pendeta Giri Tengker MTH bersama istri saya, Indira Pardede STH. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang Kau beri, buat nafas yang Kau beri. Terima kasih buat segala kesempatan berkat-berkat ini Tuhan, yang boleh sampai di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Terima kasih buat segala pekerjaan kami, bisnis kami. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, besertalah dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami beraktivitas, kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami ya Bapa. Pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami, memuji Engkau, merenungkan firman. Datanglah hampiri kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mampirlah dengan doaku, Yesus Tuhanku. Orang lain Kau hampiri, jangan calangku. Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan calangku. Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan calangku. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini, pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 12. Kita mulai saudara, walaupun itu perikopnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, tapi saya baca beberapa ayat. Dimulai dari ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Lompat saudara ke ayatnya yang ke-7.
ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, kita pasti tahu bahwa Abram kemudian namanya menjadi Abraham, yang disebut dengan bapa orang beriman. Melalui dialah maka berkat sorgawi tercurah keturunan Abraham. Nah saudara, pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa memilih Abraham? Tentu saja pasti ada ciri-ciri khusus yang kita mau pelajari, bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Bukan hanya Abraham, termasuk keturunannya. Dan saya berdoa, saudara, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Bukan hanya kita, termasuk juga anak cucu kita diberkati Tuhan, hidup dalam keadaan yang luar biasa. Bukan hanya nanti, saudara, tapi satu saat kita doa supaya nanti kita bisa berkumpul bersama anak cucu kita, kumpul dalam kerajaan surga, tidak ada yang terhilang. Mari kita belajari. Yang pertama, saudara, coba lihat ayat yang pertama berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Abraham, kenapa dia disebut sebagai bapa orang beriman? Dia adalah orang yang melangkah. Ya saudara, saya percaya mungkin ada banyak juga orang yang mungkin, saudara, dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanahnya, tapi Abraham melakukan respon yang baik. Dia melangkah. Pak, Bu, iman itu bagus, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan. Dan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia melangkah. Saudara, engkau saat ini mungkin bimbang, engkau saat ini mungkin hidup dalam ketakutan, tetapi melangkah dari apa? Melangkah dari masa lalumu yang selama ini mengikat. Beberapa dari kita mungkin masih terikat dengan masa lalu, masih terikat dengan memori-memori buruk. Beberapa dari kita mungkin terikat dengan trauma, mulai melangkah. Kenapa? Mungkin sama seperti Abram sudah hidup enak di Haran, tetapi percayalah, ketika engkau melangkah, Tuhan siapkan yang jauh lebih dahsyat bagi masa depan setiap kita. Melangkah, saudara, melangkah. Iman itu harus bergerak. Kalau ada orang berdoa, Tuhan berkati sawah saya, apa yang terjadi kira-kira kalau sawahnya itu tidak pernah ditabur dengan benih? Apa yang terjadi kalau petaninya tidak pernah cangkul? Iman yang baik itu harus disertai dengan tindakan. Harus. Saudara boleh beriman bahwa engkau akan hidup diberkati. Engkau boleh beriman bahwa engkau sehat. Tapi apa yang terjadi kalau engkau sendiri tidak menjaga kesehatan? Itulah kenapa Abraham disebut orang beriman. Yang kedua, saudara, coba lihat dalam ayatnya yang kelima. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan seterusnya. Yang kedua, saudara, apa pelajaran yang kita dapat dari Abraham? Selain dia adalah orang yang menindaklanjuti imannya, yang kedua, kemanapun Abraham pergi, dia selalu membawa serta keluarganya. Bahkan kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya, dia bawa juga bapaknya Terah. Saudara, ini yang saya mau katakan. Ketika engkau diberkati, ketika engkau melangkah bersama Tuhan, selalu ingat ada orang-orang yang selama ini menangis bersamamu dalam usahamu. Ada orang-orang yang selama ini berdoa bersamamu, berjuang bersamamu. Nanti ketika engkau sukses diberkati Tuhan, orang-orang itulah yang harusnya menikmati seluruh berkat-berkat Tuhan. Dan Abraham, sudah tahu mengapa dia sangat diberkati? Karena kemanapun dia berada, keluarga itu jadi prioritas. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita melalui gereja. Tetapi Tuhan juga memberkati kita bisa melalui keluarga. Saya sering bercanda, saya bilang begini, bapak-bapak di tempat ini, kalau engkau mau lihat berkat-berkat Tuhan tercurah, maka hal pertama yang harus engkau lakukan adalah berikan senyuman di wajah istrimu. Karena kalau istri bahagia, berkat juga pasti tercurah. Begitu juga ibu-ibu. Saudara, itu kita belajar dari Abraham. Walaupun kita tahu pada perjalanannya, dia pernah melakukan dosa. Tetapi Tuhan bilang bahwa Sarah istrimu, Ishak anak tunggalmu, artinya di mata Tuhan yang diakui itu cuma Sarah. Yang ketiga, saudara, coba lihat di dalam ayatnya
Yang ketujuh, bagian yang terakhir, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, saudara kalau baca di bagian yang terakhir, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Kenapa Abraham sangat disayang Tuhan? Karena kemanapun dia berada, dia selalu adakan mezbah untuk Tuhan. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan mezbah? Suatu tempat, suatu tugu di mana Abraham menjumpai Tuhan. Artinya apa? Saudara, bukankah yang kita lakukan ini adalah sebuah kebiasaan yang baik, di mana engkau bangun pagi, kita ada mezbah sama Tuhan. Walaupun kita mungkin terpisah dengan jarak dan waktu, tetapi ketika ada hadirat Tuhan dalam rumah tanggamu, maka kesitulah berkat dicurahkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tempatnya mungkin tidak bagus-bagus banget karena di dalam kandang domba. Tetapi ketika Yesus hadir, emas, kemenyan, dan mur datang dengan sendirinya. Tempatnya mungkin gelap, tetapi ketika Yesus hadir, terang surgawi ada di situ. Maka hadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ada mezbah, ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan kalau engkau punya hubungan yang indah dengan Tuhan, bukankah kita dekat dengan Tuhan itu merupakan satu jaminan yang pasti, apapun yang terjadi, tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap langkah kita. Itu sebabnya tidak usah takut kalau engkau ada mezbah dengan Tuhan, ada hubungan yang manis dan indah dengan Tuhan, maka engkau akan lihat pertolongan Tuhan sempurna. Saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melangkah dengan pasti. Abraham disebut orang beriman. Kenapa? Karena imannya bukan hanya omongan, tapi disertai dengan tindakan. Yang kedua, saudara, mengapa Abraham sangat disayang Tuhan? Karena dia tidak menikmati itu sendirian. Dia menikmati bersama keluarga. Bahagiakan keluargamu, bahagiakan istrimu, bahagiakan suamimu, anak-anakmu. Dan yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ada mezbah. Ada hubungan yang manis dan indah dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat hal-hal yang baik mendatangi kehidupan setiap kita. Haleluya. Biarlah renungan pagi hari ini kita tutup dengan doa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah merenungkan segala kebaikan-Mu. Amin. Ajar kami dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bersekutu dengan Engkau di setiap waktu kehidupan kami. Bersama suami, bersama istri, dan bersama anak-anak. Bahkan bersama keluarga kami. Tuhan, biarlah kami menjadi contoh-Mu di dunia ini. Menjadi terang dan garam di dunia ini. Berkatilah kami Tuhan dan setiap aktivitas kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberikan kami segala kebaikan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah merenungkan firman Tuhan dan percayalah bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi kita orang-orang kudusnya. Saya Pendeta Geri Tenggar bersama istri saya Indira Pardede mengucapkan shalom untuk setiap saudara dan jangan lupa untuk selalu memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.